Nah, maling motor. Benang Sukisuk. Modar lu. Kok mau ribu kabur mas ya, yang paeh meren. Mau libur modar sih ya. Itu salah kumaha maksudnya. Kabur yang paeh. Kalian dulu lah kalian. Sama si Idio. Motor udah diangkat dulu lah atuh. Ah, Ke sawah. maling motor. Nyungsap motor di itu tuh. Si aslina di mana aslina? Sekarang ini Pak Tigano Pak. Indomart. KTP Di sana Pak, di rumah. sapruk ngomong sebuah Orang Gano Pak, di rumah. Orang Gano belum mau dari gitu nyawa Pak. Nungguan Mangdala. Ngobrol aja. Kalau ya, kata anu bisa nanti mana saat. Jadi mana bukti lo? Kita kawal lagi. Proses nanti ya. Tahan lu. Saya Hendra Supriyatna, SHMH dari Kantor Hukum Area Mandalika, LBH Area Mandalika. Kejadian terkait korban yang dituduh mencuri saudara Andri ya, pelapornya itu kemarin orang tuanya Ujang Horerudin. Pada tanggal 13 itu U7 bahwa keluarganya mendapatkan informasi bahwa anaknya itu dituduh melakukan pencurian. Dan kemudian akhirnya keluarganya datang ke Polsek, di Polsek yang mana orang Polsek menyampaikan bahwa tidak terbukti adanya dugaan tindak pidana atau pencurian di wilayah Duku Karya. Nah, ternyata kami melihat dokumentasinya di lapangan, ternyata klien kami itu disiksa itu dimulai diteriakin maling oleh salah satu aparat desa. Nah, setelah diteriakin maling, kemudian banyak masyarakat melakukan pemukulan sehingga dibawalah ke desa. Di desa kemudian dipukul lagi. Sesuai dengan dokumentasi yang kami miliki. Setelah itu, klien kami, orang tuanya datang ke Polsek, dipaksa, yang paling parah itu dipaksa untuk membuat perjanjian perdamaian. Ketika misalnya tidak dibuat atau tidak ada tangan perjanjian perdamaian, tidak akan dikeluarkan dari kantor Polsek. Polsek Rengas Dengklok. Seharusnya dalam faktanya jelas bahwa korban itu dalam kondisi kritis di Polsek itu. Seharusnya pihak kepolisian itu membawa
korban yang dituduh melakukan pencurian itu dibawa ke rumah sakit, bukannya dipaksa untuk membuat perdamaian sehingga perkara ini seakan-akan tidak ada. Beberapa selang kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia karena beberapa luka di kepala dan di beberapa tubuh yang lainnya. Yang paling parah itu yang mengikat itu adalah salah satu aparat desa, dan yang jelas Kapolsek harus bertanggung jawab, kepala desa harus bertanggung jawab, dan orang yang melakukan tindak pidana penyiksaan terhadap klien kami sehingga menghilangnya nyawanya harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada satu orang pun lolos dari dugaan tindak pidana ini. Alasan mereka dikeroyok dipukulin ini kenapa? Dituduh mencuri motor. Faktanya di lapangan ternyata tidak ada di daerah Duku Karya itu kehilangan motor. Artinya sempat diteriakin berarti kan? Diteriakin maling oleh salah satu aparat desa. Terus dari kejadian ini keluarga sendiri udah balik melapor atau gimana? Kami sudah membuat laporan pada tanggal berapa ini? Tanggal 4 Juni kemarin, dan udah lakukan cek TKP baik di desa maupun di Polsek maupun di tempat bersemayamnya korban Andri. Tujuannya apa laporannya? Tujuannya memastikan apakah terjadi adanya tindak pidana atau tidak. Ternyata ditemukan adanya peristiwa tindak pidana penyiksaan sehingga menghilangi nyawa orang lain. Terus tuntutannya apa nih Kak? Tuntutannya ya kami meminta pihak kepolisian segera melakukan penangkapan dan memproses pelaku-pelaku yang sudah melakukan tindak pidana tersebut. Semua harus ditangkap, tidak boleh kalau diproses, tidak boleh ada tersisa itu pelaku-pelakunya. Pas kejadian tidak ada yang ini ya Pak, polisinya? Nah harusnya pihak kepolisian lah yang membuat laporan ketika misalnya keluarga itu tidak membuat laporan, karena dalam aturan undang-undang jelas setiap orang yang melihat peristiwa tindak pidana wajib, apalagi pihak kepolisian harusnya dia harus membuat laporan informasi sehingga menjadi laporan polisi karena ada peristiwa tindak pidana, bukannya membiarkan. Ini pembiaran yang dilakukan oleh oknum pihak kepolisian di Polsek Rengas Dengklok. Harapan kami Kapolres harus memberikan sanksi kepada Kapolsek dan jajarannya yang sudah membiarkan orang yang dalam keadaan kritis dipaksa untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Itu saja kejauhan kami. Ya, udah terjadinya perdamaian ini gimana dong? Kalau ada perdamaian? Kalau dalam aturan pidana bahwa tidak ada dasar ya menghilangkan suatu perbuatan hanya sekertas perjanjian. Karena jelas ini perbuatan tidak pidana murni. Korban namanya siapa? Adek namanya Dek. Korban almarhum Andri. Andri Apa namanya?